Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hanum dari Dream dan Diadona akhirnya bisa kembali menyapa sahabat Dream semua dimanapun berada. Seperti biasa, dalam acara Deep Dream kali ini kita akan ngobrol dengan seorang tokoh mengenai perjalanan hidup dan karir beliau sehingga menjadi sosok yang menginspirasi bagi banyak kalangan. Sahabat Dream, di tengah masyarakat kita kali ini masih ada anggapan bahwa anak muda itu adalah seseorang yang apolitis atau hanya bisa menjadi sebagai pemilih, dan usia muda pun dianggap sebagai usia yang masih belum matang untuk masuk ke dunia politik. Begitu juga dengan bisnis dan usaha seperti itu. Bahkan bagi mereka yang berhasil pun dianggap mampu karena adanya pengaruh dan privilege dari keluarga atau orang tua mereka. Namun, narasumber Deep Dream kali ini adalah seorang anak muda yang berhasil melawan stigma tersebut. Siapa dia? Dia adalah politikus muda Partai Golkar, Rob Clinton Kardinal. Halo Mas Clinton. Halo. Terima kasih udah meluangkan waktunya ngobrol sama kita hari ini. Sama-sama. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Mas. Iya, baik. Mas Clinton sendiri lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Apalagi sekarang lagi musim kampanye juga nih kan. Hampir tiap hari sibuknya pasti turun ke dapil. Ya, turun ke dapil. Dapil, ketemu warga, nyerap aspirasi dan juga cari tahu lah masalah-masalahnya apa aja. Berarti memang sibuk ketemu warga juga ya, gitu, untuk acara kampanye. Oke. Nah, Mas Clinton, kita hari ini bakal ngobrol tentang seputar anak muda, seputar dunia politik juga dan usaha juga gitu ya. Kalau Mas Clinton sendiri kan seperti yang kita tahu sudah lumayan akrab lah dengan politik dan usaha dari usia muda, dari kecil malah gitu ya. Dan mungkin bisa cerita dulu nih ke sahabat Dream semua, sejak tahun berapa sih dimulainya untuk usaha sendiri dan ketika itu fokus usahanya di bidang apa? Kalau coba-coba usaha mulai dari SMP SMA udah coba-coba sih. SMP SMA luar biasa loh. Jadi dulu dikasih pembelajaran, kan saya masih muda lah mikirnya, cuma jualan Indomie nggak susah lah, kita iseng aja. Tapi ternyata gagal juga. Jadi jadi maksudnya dari situ kita belajar nggak ada pekerjaan yang mudah. Semuanya harus dilakukan dengan tekun dan giat baru bisa menghasilkan sesuatu. Gitu sih. Berarti dimulainya ketika SMP SMA lah kayak gitu, dan itu pun usaha kecil-kecilan gitu ya Mas. Kalau untuk sekarang sendiri fokus bidang usaha apa? Kalau sekarang ada media, ada Muse Media namanya. Muse Media itu sekarang ada, ini khusus buat mental health juga, namanya Positive Vibes namanya. Jadi di situ karena fokus sekarang anak muda banyak yang terpengaruh oleh mental health itu juga. Oh iya sih, jadi itu sebenarnya mental health juga concernnya anak muda sekarang gitu banyak, apalagi dengan ada masalah segala macam kayak gitu. Oke, nah kalau nggak salah juga Mas Clinton ini di tahun 2019 juga masuk sebagai ikut pemilihan legislatif lah gitu ya Mas ya, dan sekarang juga ikut lagi ya kalau boleh tahu di DPRD DKI ya Mas? DPRD DKI. Dapil berapa Mas? Dapil 3, itu berarti Jakarta Utara, Tanjung Priuk, Pademangan, sama Penjaringan. Oke, Dapil 3 berarti ya. Nah, kenapa Mas ikut 2 kali gitu? Kenapa tahun ini ikut lagi, dan sebenarnya apa sih yang bikin Mas Clinton tertarik ke politik gitu? Karena kan bagi sebagian anak muda pun politik itu sesuatu yang membosankan mungkin ya, penuh intrik juga nih. Kenapa Mas? Tapi sekarang kayaknya stigma itu udah mulai berubah sih. Kayak sekarang hampir contohnya aja kalau kita ngeliat social media yang paling dipakai untuk berbicara atau komunikasi kan sekarang ada TikTok sama Twitter, bahkan Instagram mungkin lebih kurang kali. Berarti kan kalau TikTok itu berarti kan demografinya kan lebih muda lagi tuh Jadi Gen Z banget. Ya Gen Z banget. Jadi di situ memperlihatkan kalau Gen Z itu sekarang udah mulai peduli gitu loh. Apalagi misalkan kayak contoh kayak kemarin ada yang Mas Gibran begini-begini kan anak-anak muda yang bicarain kayak gitu. Jadi sebenarnya udah mulai politik, udah mulai anak-anak muda tuh mulai melek, mulai tahu gitu-gitu. Beda kalau tahun 2019 seperti itu. 2019 itu anak muda itu masih sebagai cuma istilahnya cuma sebelah mata ya. Objek doang lah. Dijadikan objek itu karena suaranya banyak, bisa dapat suara lah kalau majuin anak muda. Tapi kalau di pertanyaannya kenapa mau maju lagi, karena masih nggak puas sama yang duduk sekarang gitu. Jadi pas 2019 itu kita tetap berusaha maksimal, tapi kalau belum rezeki ya nggak terpilih nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya kita udah tahu permasalahannya apa di sana, kita sama warga juga tetap menjalin silaturahmi juga yang di bawah, tim-tim juga. Jadi ketika di sana saya bilang kalau saya nggak terpilih dan orang-orang yang duduk di dalam itu lebih baik, saya nggak perlu maju lagi nanti 2024 saya bilang. Tapi ternyata yang terpilih tidak melakukan perubahan apa yang saya mau gitu lah ya. Jadi dari situ kayak
ngobrol sama tim, sama keluarga juga, diskusi, karena pada waktu 2019 kan masih lajang. Kalau saya kan udah menikah, jadi ngobrol sama istri juga, sama keluarga, dan akhirnya memutuskan untuk kembali maju lagi di tahun 2024. Jadi ngerasa kurang puas nih sama bapak-bapak dewan yang ada di itu sekarang ya. Ingin melanjutkan lah gitu untuk perjuangan. Nah, kalau Mas sendiri nih masuk ke dunia politik itu apakah dorongan pribadi atau mungkin ada dari pihak luar atau pihak keluarga kayak gitu Mas untuk mensupport? Kalau dibilang dari keluarga pasti ada pengaruhnya ya, karena kan bapak juga politisi. Cuma kenapa suka gitu atau kenapa mau di politisi, karena penting sebenarnya politik. Jadi karena semua yang ada di sekitar kita kan adanya karena politik. Keputusan politik itu yang bisa bikin kita besok, contoh misalkan anak muda suka main game e-sports misalkan, atau main game Mobile Legends. Kalau besok pemerintah bilang Mobile Legends gak boleh dimainin lagi saat Indonesia, kan nggak bisa kan? Contoh paling gampang, kita kalau ngomong, kita kan agak dengan sosial media itu bebas ya, berbeda dengan China misalkan. Misalkan besok pemerintah nggak boleh lagi, Google nggak boleh masuk, YouTube nggak bisa, kan semua berubah. Udah heboh. Iya, itu contoh untuk anak muda. Kemudian misalkan harga garam, harga beras dan lain-lain, itu kan semuanya adalah keputusan politik. Jadi keputusan politik itu ada di setiap hari. Mungkin orang nggak sadar, tapi itu penting sebenarnya ya gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik sih gitu. Nah, Mas Clinton, seperti yang kita tahu juga mungkin ya, sosok ayah sendiri nih bisa dikatakan sebagai politisi senior lah di Golkar sendiri gitu kan. Nah, apakah itu turut mempengaruhi karir politik Mas Clinton sendiri atau mungkin ada privilege atau pengaruhnya dari orang tua yang diberikan? Jadi memang kalau di dalam partai, kayaknya di partai manapun ya, itu kalau biasa memang kalau kita mau ngomong, contoh kalau nggak bilang saya nggak ada privilege, itu berarti saya bohong, maksudnya ada. Karena saya pernah coba, jadi pas pertama kali masuk kan nggak ada yang kenal saya, maksudnya orang yang senior. Ini ada anak muda nih masuk, siapa ya gitu. Saya cuma pakai nama depan doang, jadi cuma nama Clinton doang. Ya udah dipikir anak muda doang, nggak ngapa-ngapain juga ya, adalah cuma ketika itu tipe-tipe politisi yang salaman tapi buang muka gitu. Oh iya anak muda. Jadi sempat gitu. Sempat salaman tapi nggak dilihat gitu, kayak nggak dianggap. Itu gitu sebenarnya sekalian mau nyoba sebagai hipotesis sih, mau tahu aja nih orang kalau nggak pakai nama belakang apakah memang berbeda atau enggak. Kemudian bikin baju yang kedua ada nama belakangnya, Clinton Kardinal. Dia baru lihat namanya, anaknya Pak ini baru berbeda gitu. Baru ketahuan ya. Jadi kalau bilang ada privilege atau nggak privilege, pasti harusnya ada. Cuma yang ini Papa selalu bilang, kalau misalnya memang kita punya privilege, pakailah privilege itu untuk bikin lebih banyak privilege lagi untuk orang lain. Jadi kan kita udah dapat nih privilege-nya, pakai privilege itu harus lebih maju lagi sehingga bisa create more privileges untuk orang-orang lebih banyak dari sekitar kita. Gitu. Nah, berarti tapi dari keluarga Mas sendiri ketika ini pertama kali maju di politik gitu ya, keluarga mendukung Mas? Pertama enggak sih, ada perdebatannya adalah kayak satu mau ngapain misalkan, kedua adalah serius atau enggak gitu. Jangan memaju itu untuk bermain-main lah, saya kayak udah tes aja deh gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi itu perdebatan itu sih. Tapi ketika itu gimana cara meyakinkan orang tua untuk saatnya nih harus maju nih gitu? Karena mungkin mereka ngelihatnya ini anak muda. Waktu itu saya baru lulus tuh kan tahun 2016, lulusannya dari UI sama Adelaide, jadi 2 tahun di Jakarta, 2 tahun di luar. Mungkin ngeliatnya ini pasti anak gue paling cuma iseng-iseng lah, bercanda. Tapi ternyata ketika saya maju beneran dan memperlihatkan keseriusan adalah turun ke lapangan, beneran dari pagi sampai malam, hampir mau ketemu pagi lagi baru pulang. Jadi memperlihatkan keseriusan untuk maju dan mempelajari permasalahan-permasalahan gitu, sampai maksudnya ngulik sama yang dijadi, sama ya Pemda-Pemda yang ngajak ngobrol juga. Jadi ngelihat keseriusannya. Jadi ketika sudah mulai serius itu, tadinya keluarga yang ngelihatnya ya udahlah, tapi jadi bantuin semua. Jadi support juga jadi support karena kalian keseriusannya gitu. Nah Mas, tadi sempat kita bahas juga di awal gitu, ada anggapan bahwa anak muda ini masih kayak anak bawang gitu di politik kayak gitu ya. Itu gimana sih tanggapan Mas soal anggapan itu? Memang stigma atau paradigma itu nggak bisa lari ya dari anak muda, karena masih belum ada pembuktian, masih belum ada track record dan lain-lain. Tapi saya juga kalau ngomong kayak gitu biasanya paling gampang, toh yang jadi juga nggak punya track record atau punya bagus gitu, nggak bagus juga, belum tentu bagus. Jadi kenapa nggak mau ngasih kesempatan yang lebih mudah? Karena kalau saya ngeliat anak muda itu kelebihannya satu, mereka lebih cepat dan lebih dinamis aja sih. Jadi nggak harus dulu dengan stagnan dengan gaya yang baku gitu. Kalau anak muda kan bisa berubah-ubah, ada adaptif juga anak muda gitu.
sebenarnya itu bumbu perdebatan sih. Jadi kalau misalkan dulu saya kuliah ikut kelas-kelas saya debat-debat gitu, memang perdebatan itu harus ada bumbunya. Itu salah satu mungkin satu cara taunting lawan debat untuk keluar dari mungkin memperlihatkan atau memancing emosi. Contoh, dan ini nggak dilakukan pada waktu Mas Gibran doang, dilakukan juga oleh lawan-lawannya ketika misalkan mancing emosinya Pak Prabowo dan lain-lain. Itu memang salah satu teknik sebenarnya gitu. Jadi menurut saya fair-fair aja. Asalkan kan nggak ada kontak fisik, nggak saling dorong, berarti kan lebih taunting secara ya soft lah. Tunggu debat ya. Justru bayangkan itu kan jadi ramai berbincangan. Nah, dengan adanya itu anak muda kan malah jadi lebih into, malah ngeliatin gitu. Kalau dengan adanya bumbu itu, karena kalau misalkan perdebatan saling setuju, saling dukung ya bukan perdebatan namanya. Bosan juga. Nah, kalau misalnya Mas kan muda dan kecil yang berusaha di lama, lebih mana nih kalau usaha, bisnis atau sekarang? Kalau saya lebih suka berpolitik sih. Kalau saya lebih suka berpengusaha, mendingan jadi pengusaha aja, karena politik tuh jauh, satu lebih capek dan dua pengorbanan waktunya lebih panjang. Kalau misalkan usaha tuh paling sampai rumah pulang jam 5 sore, jam 7 sore bisa pergi makan sama istri dan lain-lain. Kalau politik ini lebih panjang, bisa nggak ada jam kan? Politik kan nggak ada jam. Jadi contoh itu kalau ditanya sekarang saya lebih pilih politik daripada usaha. Karena kalau usaha-usaha yang saya punya ya bersyukur juga udah jalan dengan sendirinya. Jadi nggak perlu ada saya di sana pun sudah jalan gitu. Kalau Mas Clinton sendiri setuju nggak sih dengan stigma orang yang menganggap bahwa kalau jadi politisi itu pasti usahanya bakal lancar gitu. Nah itu gimana Mas? Enggak juga sih, saya justru baru lagi running kampanyenya udah keteteran meeting, nggak bisa ikut meeting di usahanya. Tadi sebenarnya itu mungkin orang ngeliatnya dari kacamata luar ya. Justru banyak juga halangan-halangan ketika jadi pejabat atau politik ini. Kita nggak boleh duduk sebagai direktur, nggak boleh duduk sebagai ini. Justru banyak ininya susahnya. Contoh misalkan kita mengajukan ke kredit ke bank atau usaha. Itu ketika kita ada political ininya, jabatannya justru nggak boleh, biasanya nggak di-proof. Nah jadi sebenarnya nggak segampang itu juga. Orang pikir biasa kan wah kalau jadi pejabat gampang lah bisnis, jadi nggak sebenarnya. Menurut saya kata nggak semua juga ya. Nggak semudah itu. Tetap yang tadi saya bilang, pekerjaan itu nggak ada yang mudah. Semuanya harus konsisten juga, disiplin aja sih sebenarnya gitu. Nah kalau untuk target ke depan nih Mas, pasti target ke depannya pengen di legislatif gitu ya kalau untuk jangka waktu pendeknya. Tapi untuk ke depan, jauh ke depannya apa untuk target politiknya? Saya selalu konsisten ngomong, saya sebenarnya itu sukanya tuh eksekutif. Nggak suka legislatif. Karena legislatif itu istilah kasarnya we have to make a deal with the devils gitu. Karena masih ada orang-orang jahat di sana dan harus kompromi di sana gitu. Karena kan kalau misalkan contoh kita ngambil DPRD. DPRD itu ada 106. Kalau misalkan saya sendiri lawan 105 orang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Berbeda dengan eksekutif. Berbeda kalau eksekutif itu dengan keputusan saya, dengan tangan saya bisa bikin keputusan yang baik dan impact-nya langsung buat banyak orang gitu. Tapi untuk berarti untuk menuju eksekutif sendiri memang dari Mas sendiri membutuhkan pengalaman di legislatif juga ya gitu. Jadi kalau misalkan eksekutif, misalkan kepala daerah, itu kan tektokannya kebanyakan sama DPRD setempat. Jadi untuk menjadi kepala daerah yang baik harus tahu sparring partnernya siapa. Dan sparring partnernya ini kan adalah anggota DPRD ini. Ya, kita belajar dulu di jadi sparring partnernya, nanti ketika misalkan dikasih kesempatan jadi kepala daerah, kita tahu apa yang harus dilakukan antar lembaga ini gitu lah. Berarti untuk Masnya sendiri pengennya jadi gubernur DKI nih kalau gitu? Iya, kita nggak pernah tahu, tapi kalau bisa ya kenapa enggak juga gitu. Tapi kalau ada yang lebih bagus dari saya pun akan dukung gitu. Saya tipenya orang gitu, kalau ada yang lebih bagus dari saya akan dukung. Tapi kalau nggak lebih bagus ya kenapa enggak, kita bisa bersaing gitu. Bener banget. Nah Mas Clinton, tentang anak muda lagi nih Mas, mungkin Mas bisa kasih pesan untuk anak muda yang mulai tertarik dan pengen masuk ke politik, mungkin ada pesan yang ingin diberikan? Jadi kalau untuk anak-anak muda yang mau milih, saya tahu lah kalian tuh kan jago-jagonya ngestok mantan jago, ngestok cewek cowok jago. Jadi tolong stok calon pemimpin kalian gitu. It takes paling cuma 10 menit, 5 menit, 10 menit, tapi itu bisa buat 5 tahun ke depan buat kalian. Dan yang paling penting nanti tanggal 14 Februari please pakai suaranya, jangan golput, karena kalau kalian nggak pakai nanti suara kalian dipakai orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Bener banget, jangan golput dan jangan apatis ya Mas ya. Kita harus searching nih calon-calon pemimpin kita siapa kayak gitu. Nah mungkin ada juga
nih Mas ngasih ngasih insight gitu bagi orang-orang yang masih menganggap anak muda itu nggak pantas di politik kayak gitu. Udah anak muda itu fokusnya udah belajar aja kayak gitu. Gimana Mas? Justru salah sih, karena menurut saya justru anak muda itu adalah politisi yang paling baik menurut saya. Karena kenapa? Bukan baik itu kan baik hatinya, tapi baik cocok karena satu waktu. Kedua adalah harus capek. Karena sangat melelahkan. Dan yang ketiga harus mau turun ke lapangan karena itu nggak mudah, dan kadang ada banyak kalau misalkan di daerah-daerah tertinggal itu kan suasananya nggak gampang, misalkan harus lompat-lompat kayak nyebrang-nyebrang tempat-tempat yang jalannya kecil dan lain-lain. Dan menurut saya anak muda yang paling cocok untuk melakukan itu semua, untuk capek di lapangan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena butuh tenaga ekstra juga Mas untuk ketemu dengan warga kayak gitu untuk mencari apa masalahnya. Dan kalau misalkan belajar dari sejarah juga, sejarah kita bisa banyak pergerakan itu semuanya dilakukan atau dicetuskan oleh anak-anak muda. Iya, oleh anak muda kayak gitu. Nah, gitu sahabat Dream. Jadi sebaiknya anak muda itu memang nggak boleh apatis banget gitu ya Mas dengan politik kayak gitu. Nah, itu tadi sahabat Dream obrolan kita dengan politisi muda Partai Golkar, Prof. Clinton Kardinal. Saya Nabila Hanum, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.